Apa yang menjadi core value atau kunci suksesnya, rahasia suksesnya dari lu sendiri, Bu? Pertama kita harus cintai dulu apa yang kita kerjakan. Dan kerjakanlah apa yang kita cintai. Kita harus melakukan sesuatu itu dengan passion. Penting itu, bro. Karena dengan passion, lu bisa menerima pressure. Kok orang yang senang pressure? Tapi pressure itu nggak akan pernah kita bisa hadapin, penuhin. Kalau kita nggak ada cinta sama pekerjaan. Jadi kunci sukses menurut gua, bagi gua, cintai apa yang kamu kerjakan. Kerjakanlah apa yang kamu cintai. Asik. Halo, jumpa lagi bersama gue Ruby Arman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini gue sedang berada di daerah Jakarta Pusat atau Selatan nih ya. Tapi ini cafe keren banget. Rendezvous, ya kan? Betul ya? Rendezvous. Dan hari ini gue bersama dengan Baby Nur. Apa kabar, bro? Halo, bro. Sedang. Keren. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol nih. Iya, ini artis, penulis lagu ya. Ini 3 komposer. Punya bisnis F&B dan punya ada bisnis musik, kita cerita-cerita ya. Sebelumnya boleh nggak, Bu? Gue pengen tahu nih sejarah awalnya nih, gimana lu bisa masuk ke dunia entertainment nih, bro? Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Arman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Wah, itu long story. Long story ya. Gua awalnya tuh sebenarnya nggak pernah menduga kok gue bisa masuk ke dunia ini gitu. Jadi awalnya itu waktu gue ulang tahun, kurang lebih itu kelas berapa ya? 2 SMP. Waktu kelas 2 SMP. Masih belasan dong ya? Masih belasan tahun itu. Iya. Terus tiba-tiba almarhum nyokap, nyokap tuh beliin gue gitar. Nggak gue minta. Jadi ini kado ulang tahun, tapi gue nggak minta gitu. Dan karena gue nggak minta, gue belum interest untuk belajar gitar. Gue diemin tuh gitar tuh. Gue diemin sampai ada kali berbulan-bulan, mungkin 3-4 bulan tuh gitar ditaruh aja karena memang gue nggak minta gitu. Nah tapi setelah itu berjalan bulan berganti bulan, gue kan sering main basket tuh di lapangan tuh. Nah tiba-tiba ada nih temen gue nih. Ya tumben-tumben aja tuh malam-malam tuh, bukan malam sih, menjelang maghrib ya. Setelah selesai basket tuh, kok temen gue bawa gitar terus dia gonjreng-gonjreng, gitu kan, nyanyi-nyanyi gitu. Kok seru juga ya nyanyi-nyanyi nih ya kan. Terus akhirnya, wah kayaknya gue kan ada gitar di rumah nih. Kayaknya seru juga nih gue untuk belajar gitar nih. Kok kira gue belajar gitar tuh gara-gara itu tuh, gara-gara situasi di lapangan itu tuh. Dan gue nggak nyangka setelah gue belajar gitar, gue belajar sendiri. Gue bahkan sampai ke toko buku, beli buku belajar gitar. Belum nggak ada yang ngajarin awalnya. Gue belajar gitar sendiri, akhirnya bisa main gitar sambil nyanyi. Terus, nah temen gue yang bawa gitar itu di lapangan itu ngajak gue ke rumahnya. Dia bilang dia punya lagu-lagu ciptaan, gitu, ciptaan dia sendiri tuh. Itu berarti dia waktu itu kelas 3 SMP, gue kelas 2 SMP. Terus dia tunjukin tuh lagu-lagu ciptaannya. Wah gila, asik ya, keren ya bisa nyiptain lagu gitu. Akhirnya gue belajar tuh nyiptain lagu tuh sendiri ya, nggak ada yang ngajarin. Tiba-tiba gue pegang gitar, gue coba niatin bikin lagu sendiri nih. Bikin apa ya gitu kan. Nah kebetulan kan gue lagi di kamar. Terus gue ngeliat suasana kamar gitu. Nah akhirnya gue ini kayaknya gue mau bikin lagu. Judulnya akhirnya Di Kamar Ini. Itu lagu pertama gue tuh. Dan akan gue inget selalu tuh. Itu lagu pertama gue tuh. 2 SMP tuh. Judulnya Di Kamar Ini. Jadi ceritanya tentang gue lagi di kamar ngelamun, terus ya membayangkan arti hidup gitu-gitulah. Lirik-lirik ringan lah sebenarnya sih, lirik yang ringan. Bahasanya kan masih kelas 2 SMP waktu itu. Cuman gimana caranya supaya ada liriknya aja sebenarnya gitu. Sebenarnya tapi udah ngerti tuh gimana caranya nih lagu ini harus bercerita, refnya seperti apa. Nah itu lagu pertama gue tuh. Lagu pertama gue, nah tiba-tiba abis gue ngarang satu lagu, kok gue kayak pengen ngarang lagi. Dan itu satu hari bisa produktif loh. Satu hari gue bisa kayak 3 lagu, 4 lagu satu hari. Jadi kayak jadi selesai, seru ya. Jadi selesai, seru ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya lagu gue banyak tuh zaman dulu. Dan akhirnya gue di SMP itu
akhirnya gue bikin band yang buat lagu sendiri kelas 3 SMP tuh. Bikin band itu awal banget tuh sampai akhirnya gue SMA, terus SMA gue ngeband punya lagu sendiri juga. Jadi gue selalu punya lagu sendiri. Lagu gue banyak banget sampai keluarga gue tahu kan kalau gue suka ngarang lagu. Nah, kebetulan gue keponakan dari almarhum Krisya. Nah, jadi almarhum Krisya tahu kalau gue bisa ngarang lagu. Dia minta lagu sama gue waktu itu. Dia minta lagu, terus akhirnya dibawa ke labelnya Musika waktu itu, dan dibeli. Itu pertama kali gue jual lagu di situ. Waktu itu yang beli Musika untuk albumnya Krisya. Dibayar waktu itu kurang lebih sekian lah pokoknya. Tapi udah bayar pajak segala tuh. Iya. Ya istilahnya ya udah untuk gua ukuran gue masih ya waktu itu gue sekitar udah kuliah gue. Udah kuliah ya? Udah kuliah. Wow banget loh ya. Udah kuliah tapi ya waktu itu dibayar segitu ya lumayan lah gitu. Iya. Lumayan. Nah, tapi lagunya nggak jadi dirilis karena almarhum Krisya waktu itu konsep albumnya tuh berubah dari album yang harusnya dia solo. Terus dia akhirnya kolaborasi tuh sama yang band nama-nama besar lah, sama penyanyi-penyanyi, sama band-band waktu itu ada Noah, ada Ahmad Dhani, siapa. Iya. Nah itu, jadi albumnya tuh berubah jadi album kolaborasi. Sehingga lagunya nggak kepake. Cuman itulah lagu yang pertama kali ditransaksikan. Pertama kali tuh. Jadi ketagihan. Pertama kali. Tapi akhirnya setelah dan gue merasa gini. Gue merasa gue nggak pernah mencari peluang sebenarnya di musik sama sekali. Gue taunya gue bisa ngarang lagu, ya gue bisa ngarang. Peluangnya datang sendiri tuh. Nah, peluang tuh selalu ada. Jadi mungkin ini yang dinamakan keberuntungan yang cepat. Karena menurut gue keberuntungan ada dua. Ada keberuntungan yang cepat, ada keberuntungan yang lambat, gitu. Keberuntungan cepat tuh jalannya gampang aja, smooth ya. Kalau keberuntungan yang agak ini kita mesti usaha, mesti ngejar, gitu. Ngejar ada prosesnya. Kalau ini nggak, bener-bener bola tuh datang terus. Tiba-tiba gua diajakin bikin band. Bikin band. Itu band pertama gue yang langsung masuk industri. Jadi gue kebetulan gue punya keluarga. Iya. Terus om gue tuh kenal sama temennya, disuruh main lah gue ke tempat temennya dia nih. Katanya anak-anaknya tuh pada main musik tuh gitu kan, datang sana. Gue kirain baru mau kenalan aja gitu, mau kenalan ngobrol. Oh enggak, baru datang langsung disuruh take gitar. Jadi gue masuk gitu, mau nggak mau ya gue terafirmasi untuk masuk di situ gitu. Padahal gue baru kenal gitu. Tapi ya udah gue pikir ini kayaknya nih bagus nih buat experience. Orang mau ke arah situ gitu. Itu cobaannya banyak, ujiannya banyak. Gue tiba-tiba kenal, dan kebetulan waktu itu memang temennya om gue ini memang waktu itu dia punya jabatan yang sangat strategis di industri musik. Kita bisa bilang orang nomor 1 di industri musik pada saat itu. Nah, jadi akhirnya band gue ini masuk ke Sony Music. Di saat Sony Music itu lagi ada Silong Seven, ada Padi, ada Coklat, band-band gede-gede semua tuh. Tiba-tiba gue bisa nyelip masuk. Itu beruntungan buat gue. Dan pada saat itu gue menikmati prosesnya, walaupun memang tidak serius karena jadi anaknya temennya om gue ini anaknya pemain drum itu waktu itu masih kelas 6 SD. Dia adiknya Bragi. Jadi ada band namanya Bragi, dia adik tiri lah gitu. Nah jadi karena dia masih SD, jadi nggak boleh pol-polan, karena dia masih ada sekolah, jadi kita promosi pun juga, promosi juga seadanya. Jadi yang penting keliling tuh 3 kota, ngerasain tuh namanya promosi radio ke Bogor, ke Bandung, Jakarta, muter, terus dikasih ada event, beberapa titik event lah. Ya untuk kita yang zaman dulu sih, yang istilahnya band bisa dibilang instan gitu.
itu termasuk ya bersyukur lah, maksudnya Iya. mungkin orang untuk sampai sana wah, perjuangannya seperti apa gitu kan, harapannya seperti apa, tapi itu ini aja apa smooth gitu, dan sampai dari Sony terus kemudian selesai bandnya tiba-tiba ada lagi yang ngajakin, tiba-tiba bisa masuk ke Musika waktu itu. Musika waktu itu di Musika cuman nggak sempet rilis karena kelamaan ditahan-tahan, tapi kan setidaknya udah masuk di situ. Udah masuk, iya. Nah, cuman karena nggak rilis, Iya. vokalisnya cabut ke Australia, akhirnya bandnya harus dibubarkan. Tapi terus masuk lagi ke label lagi, sampai akhirnya terakhir ketemu 3 komposer. 3 komposer ini gimana? Nah, 3 komposer ini setelah perjalanan panjang, setelah gue jadi selain ngeband, gue tiba-tiba ada aja peluang, gue ngarang lagu buat orang. Tadi, Iya. Krisya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu Dewi Sandra. Dewi Sandra gue waktu itu bikin sama teman-teman gue ini satu tim produksi, gue bikin judulnya Buktikan. Nah, lagu Dewi Sandra. Tapi waktu itu kita satu album sih, hampir satu album tuh kira-kira ada 5 laguan di Dewi Sandra. Terus kemudian tiba-tiba dari situ gue tuh suka dapet kejutan gitu. Di handphone gue yang dulu masih handphone biasa banget kan. Tiba-tiba ada masih zaman SMS loh. Belum BBM loh, SMS. Tiba-tiba, halo Bambi, saya dengan Hedi Yunus. Hah, Hedi Yunus. masa sih Hedi Yunus? Sempet gitu. Iya. Gitu kan. Tapi pas ditelepon bener Hedi Yunus, ketemu kan. Bener Hedi Yunus. Iya. Terus Mbak Memes dulu Memes. hubungin. Memes kan penyanyi nih kan. Maksudnya temannya Mama sih, maksudnya kenal. Cuman dia ngubunginnya bukan karena mamaku dulu. Itu emang karena dia nyari lagu aja tiba-tiba ngubungin. Karya lu ya? Kayak, hah, kok ada yang ngubungin Memes? Iya. Terus ya udah akhirnya satu persatu sampai akhirnya ketemu Afgan. Afgan. Itu juga sama, perjalanannya tuh tiba-tiba ketemu aja gitu. Iya. Ketemu di personal manager dulu temennya Mama, sempat ketemu tapi kita belum ngobrol banyak. Setelahnya baru nyari lagu, akhirnya jadilah tuh. Nah itu karyaku yang pertama yang bisa dibilang viral. Iya. Sebelum-sebelumnya memang udah ada Dewi Sandra. Dewi Sandra lumayan sih, cuman Afgan ya paling pertama kali gue ngerasain namanya viral tuh ya Afgan. Sebelumnya gue udah bikin yang idol tuh Sisi Idol, terus ada beberapa Rebecca, Sheila Majid, waktu itu juga pernah bikin, tapi featuring penyanyi Indonesia, waktu itu Chandra Satria, edar di sini dan edar di Malaysia. Dan gue waktu itu nggak tuh Sheila Majid tuh ternyata sebesar itu di Malaysia. Gue kayak, waduh ini lagu, suka ya udah gitu. Ternyata pas tahu, gue bersyukur banget, ternyata jodohnya sama penyanyi sekaliber ini gitu, yang gue nggak gitu, kayak gitu. Nah terus Afgan itu karya pertama waktu gue viral tuh Afgan nih. Nah Afgan, terus abis itu gak berapa lama ada Vidi Aldiano, itu juga viral juga. Terus berentet lah, Afgan, Vidi, Cherry Bell dan lain-lain. Nah akhirnya setelah banyak karya-karya itu, gue tiba-tiba jadi fans-fansnya Afgan, fans-fansnya Vidi itu suka nge-mention gue di Twitter. Jadi kalau misalnya mereka lagi dengerin lagunya Afgan gitu, mereka mention. Nah, tiba-tiba tuh mereka suka mention sama pencipta lagu yang lain, kayak Mario Kacang. Nah, jadi gue tahu nih, ini pencipta lagu Afgan yang lain nih gitu. Tapi belum pernah ketemu. Gitu. Nah, akhirnya janjian lah pada satu hari ketemuan nih sama Mario Kacang. Sama Tengku Syafiq dan juga sama beberapa komposer-komposer lain. Iya. Ketemuan dari Twitter. Jadi gara-gara di-mention di Twitter itu loh, di-mention Twitter, akhirnya kita lagu. Iya, akhirnya pertama kita DM-an Twitter lah, terus kenalan, akhirnya kita ketemuan. Terus awalnya sih ngobrol-ngobrol, setahun tuh kita ketemu tuh belum ngapa-ngapain, tapi gue sama Mario Kacang udah mulai bikin kolaborasi, bikin lagu bareng. Ya, waktu itu gue bikin buat Semi Semurangkir juga pernah sama Mario Kacang. Terus ada beberapa nama penyanyi-penyanyi. Terus setahun setelah itu, barulah tiba-tiba ada satu manajemen Mario Kacang sebenarnya. Manajemen Mario Kacang bilang, nih kayaknya asik deh lu bikin proyek nih bertiga nih. Lu iseng-iseng deh bikin proyek. Nah itu proyek iseng banget. Jadi gue datang ke apartemennya Syafiq, gue inget banget. Datang ke apartemennya Syafiq, ada Mario Kacang, kita bikin apa ya gitu. Gue ngide, coba deh kita bikin lagu, tapi ngambil dari cuplikan lagu-lagu yang pernah
kita ciptain. Diciptain ya. Jadi cuplikan judul, cuplikan melodi gitu iya, ya. Iya. Nah, terus sudah mulai tuh sedang apa dan di mana. Gue terusin sedang apa dan di mana dia. Iya, di Ku komen. mencari namun tak ada kabarnya. Terus sampai akhirnya jadilah satu lagu judulnya Salah Benar. Oh. Itu Salah Benar itu kumpulan itu satu lagu dengan satu cerita baru. Iya. Tapi liriknya itu mengadopsi cuplikan-cuplikan dari judul-judul lagu kita. Ada dia sedang apa dan di mana, cinta diam-diam, ada love issue, masih cinta, wah banyak kita masukin aja tuh, ya kan? Nah udah terus udah gitu, setelah itu jadi kita bikin demo. Itu benar-benar nggak kepikiran mau diapain, yang penting bikin aja, bikin demo. Gak ada kepikiran, yuk kita masuk music business yuk, nggak ada, bikin aja. Ternyata di sini yang akhirnya nanti gue memahami bahwa sebuah karya apapun ya sebenarnya ya termasuk kalau di sini dalam hal ini lagu, ketika karya itu bagus, ketika karya itu related atau related sama perasaan orang ya, karya itu bisa dikonsumsi. Begitu karya itu bisa dikonsumsi, dia punya value. Begitu dia punya value, itu sangat sangat mudah untuk menjalin kerjasama dengan pihak yang kita butuhkan untuk kerjasama. Bahkan kita yang dicari waktu itu. Jadi itu sampel aja, sampel demo yang cuma sampel, nggak ada biasa-biasa aja gitu. Ternyata ditawarin ke beberapa label waktu itu. Mereka langsung, wah ini jualan, bahasa musik bisnis tuh, bahasa premannya tuh jualan, gitu. Jualan, ya. Ini jualan nih gitu. Kena di market ya? Kena di market. Wah, udah gitu, tiba-tiba akhirnya ada satu label yang ngambil kita, waktu itu labelnya nama Keci. Itu label pertama, namanya Keci, Keci Music, Keci Music, dan benar, feeling dari produsernya. Kalau kita yang nyiptain sih ya udah kita emang enak kok nih lagu nih gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi produser gitu kan, dia ngitung bisnis. Ini ya menurut mereka ini sellable. Menurut mereka sellable dan marketnya itu bukan market yang segmented, tapi market yang pendengar umum. Atau ibaratnya kita bilang mass market. Mass market, iya. Nah, dia lempar, bener, radio, jalan, itu kita dari satu lagu, Salah Benar itu judulnya, kita hampir keliling Indonesia waktu itu. Wah gila, itu satu lagu. Tapi kan gini, kita kan pencipta lagu tuh, makanya kenapa 3 komposer namanya? Karena masing-masing dari kita ini adalah komposer, dan masing-masing ini punya ciptaan yang dibawain sama penyanyi-penyanyi yang kemudian hits gitu. Sehingga waktu kita manggung, kan lagu single kita baru 1. Cuman kan karya kita banyak. Sehingga kita tetap orisinil di atas panggung gitu. Kan ada juga yang sekarang penyanyi yang singlenya cuma 1. Sehingga waktu dia manggung bingung dia. Mau cover apa ya gitu ya? Akhirnya dia harus cover lagu. Lagu apa penciptanya ya? Jadi maksudnya dia dia bawain sesuai dengan karakter dia, aransemen dia, cuman kan lagu orang. Tapi kalau kita kan kita pencipta, jadi tetap orisinil. Bahkan jadi gimmick. Bahkan jadi gimmick bahwa ini sekarang ini grup yang penciptanya bawain lagu-lagu yang mereka ciptain untuk buat artis-artis. Dan ini gimmick ini ternyata terbukti. Waktu kita sekitar tahun 2014 kalau kita ada satu promotor yang akhirnya menggandeng kita untuk bikin konser. Waktu itu judul konsernya Mahakarya. Mahakarya 3 komposer. Jadi kita kolaborasi sama penyanyi yang kita ciptain lagunya. Waktu itu ada Afgan, ada Marcel, dan ada Semi Simurangkir. Nah, terus kolaborasi sama 3 komposer. Nah, begitu nanti cuman di konser itu doang kita bisa ngelihat Marcel bawain lagunya Afgan. Afgan bawain lagunya siapa waktu itu? Semi kalau nggak salah. Jadi
Kita Saling bolak gitu ya. ada beberapa playlist yang memang kita sengaja kita supaya ini jadi tontonan yang fresh aja yang Iya. mungkin nggak ada di panggung Beda, lain iya, pada saat itu. iya. Pada saat itu, dan itu terbukti bahwa ternyata gimmick komposer yang perform, Iya. bikin grup lalu perform, ternyata dengan karya-karya yang banyak itu bisa bikin satu pertunjukan kolaboratif waktu itu. Iya, Nah itu keren. ya itu ya kami kaget juga karena apa namanya, ada promotor yang tanda kutip berani gitu pada saat itu. Iya. Karena kita baru umur jagung gitu. Tapi Baru dong seumur jagung. udah kolaborasi coba-coba ya. Baru seumur jagung, tapi dia melihat Karyanya udah dari dipakai sisi di mana itu, siapa ya. kan. Iya. Dia melihat bahwa wah kalau komposer dikolaborasikan sama penyanyi dalam satu panggung, Iya. ini ada nilai jualnya nih. Iya, itu iya. pandangan mereka tuh. Dan memang terbukti sih waktu kita konser itu rame. Iya. Ya memang ada juga yang undangan, tapi ya undangan nggak banyak lah. Memang banyak yang dari yang lain-lain gitu. Gitu mungkin karena ada penyanyi tadi. Penyanyi itu ya sekelas Afgan, sekelas Marcel, sekelas James Masing-masing punya Muratir, fanbase-nya lah ya. mereka punya daya tarik Iya, daya tarik iya. yang mengundang gitu. Nah, akhirnya kita yang komposer juga akhirnya ibaratnya kalau misalnya bahasa kasarnya pansos, sebenarnya nggak pansos juga sih. Kita terkena engagement mereka gitu. Iya. Mereka mempunyai daya tarik yang menguntungkan, Iya. sedangkan mereka bawain lagi kita gitu. Iya, Jadi iya. sehingga ini ada satu simbiosis kan. Simbiosis. Nah, itu ya bagi gue sih good business lah. Keren. Mutualisme itu good business. Iya bro. dong. Kan dia juga pakai lagu yang lu buat gitu kan istilahnya Iya. gitu kan. Jadi saling engagement gitu. Sampai akhirnya sepanjang itu gue akhirnya belajar tentang gue belajar learning by doing, learning by experience. Gue mempelajari industri ini, industri musik, gitu, music business. Walaupun ada sebenarnya jurusan kuliahnya ada sebenarnya, bisnis atau music business ada, gitu. Tapi gue lewat jalur hutan belantara. Dan yang cepet juga ya, sekolah dengan alam. Iya. Learning by experience, learning by doing. Nah itu gue langsung nyemplung, gue langsung karena apa? Gue sebagai komposer, gue tidak mematok, karakteristik gue harus seperti apa, gitu. Bahkan kalau ada permintaan lagu dangdut pun gue siap. Tapi gue sempat berpikir kalau dangdut ini kan udah lewat dari pop, mungkin nama gue yang gue rubah. Dari Bambi Nur mungkin jadi Bang Nur misalnya. Itu khusus yang dangdut tapi itu. Iya. Gue udah punya pikiran tuh. Ya. Tapi nanti deh belum ada nih. Tapi kalau ada mungkin akan seperti itu. Jadi aku bikin brand sendiri, orangnya sama. Tapi kan packaging. nama alias kan jadi packaging baru. Oh ini untuk yang dangdut biar nggak ngeganggu image aja gitu. Tapi secara capability gue bisa. Iya. Gue merasa mampu dan gue pernah uji. Gue pernah beberapa kali dapat permintaan gitu ya. Baik kan karena gini, kalau gue sebagai pencipta lagu, proses kerja gue, pertama gue harus mendengar kebutuhan klien gue, gitu. Kebutuhan klien gue nih, mereka mau membentuk image-nya seperti apa. Itu akan menentukan lagu genrenya atau nuansa lagunya apa yang sesuai dengan image mereka. Gitu. Iya. Kalau image-nya muda, ceria ya mungkin lagunya juga harus seperti itu. Atau yang classy ya lagunya harus classy, aransemennya harus classy, ya kan? Yang receh-receh ya kita harus receh-receh, yang simple-simple. Nah, jadi gue coba bertanya, gue coba cari tahu, gue coba gali kebutuhan klien gue apa. Mereka mau membentuk image mereka seperti apa, terus kemudian mereka punya referensi seperti apa, ya kan. Abis itu gue akan minta sampel vokal, karena sampel vokal ini jadi gue bisa dapat bayangan apa yang mereka mau dengan kapasitas mereka itu sebenarnya masih bisa di mix and match nggak? Karena kalau nggak bisa di mix and match, gue akan bilang gitu, oh ini kayaknya
cocokan yang gini deh. Tapi kalau selagi masih bisa di mix and match, gue akan menyesuaikan dengan karakter dari vokal itu. Jadi kalau vokal ini range-nya nggak jauh, nggak luas, ya gue akan bikin lagu yang range-nya juga nggak boleh luas, kayak gitu. Kalau dia mampu, misalnya dia mau brandingnya penyanyi R&B atau penyanyi yang agak skillful, ya kita harus bikin lagu yang bisa dieksplor. Yang kayak gitu, iya sesuai ya. Gitu. Nah, ini jadi bisnis tuh nih. Iya. Itu kita sebutnya kan kita sebenarnya masuk ke dalam kategori profesional ya. Profesional dalam kategori self employee. Jadi kita bekerja sendirian. Tapi pada di level berikutnya, di next level ya. Kita harus punya tim. Gitu. Either kita yang lead memimpin timnya itu, gitu, atau kita sifatnya kolaborasi. Jadi itu akan menghasilkan dari mulai pre-productionnya itu kita udah punya bahan yang bagus, bahan yang ideal gitu. Jadi akhirnya gue mencoba untuk next level. Gitu. Gue akhirnya selain memang gue juga bisa aransemen kan, akhirnya gue bikin tim tuh. Tim produksi. Ya, tim produksi untuk selain gue bikin lagu, gue bisa produksi musiknya. Sampai akhirnya karena gue banyak relasi, karena gue sering ketemu orang, macam-macam orang media dan lain-lain. Gue juga akhirnya ketika ketemu klien gue tawarin, lo mau ini hanya sebagai menciptakan sebuah karya, atau lo mau jadikan ini bisnis. Gitu. Karena gini, kalau kita berkarya, tujuan utama kita, tujuan awal kita, itu adalah menciptakan keabadian. Itu tujuan utama kita. Jadi kita berkarya, kita menciptakan keabadian. Jadi kita sampai tua, sampai mungkin kita udah nggak ada, tapi anak cucu kita masih bisa dengar tuh bentuk kita tuh, hasil suara karya, kita, karya kita. Itu keabadian, itu tujuan utama. Nah, tujuan berikutnya setelah itu terjadi, mau nggak karya ini kemudian dijual atau dibisniskan. Nah, itu tujuan berikutnya. Atau istilah pilihan. Jadi pilihannya apakah dia hanya selesai berkarya atau dia pilihannya mau bisnis. Nah, ketika dia pilih bisnis, kemudian biasanya gue akan ngobrol, kira-kira dia sudah ada nggak, dia bisa nggak menjalani ini sendiri atau dia butuh konsultasi. Kalau butuh konsultasi, gue juga bisa. Udah ada ini lagi, timnya, udah ada jaringannya. Gue tinggal tawarin proposal aja, gitu. Jadi misalnya ini mau promosi kemana, ke TV, ke radio. Kalau sekarang ada sosial media. Untuk promosi di YouTube dan lain-lain gitu, bisa semua. Jadi bisnisnya lagi ya. Sampai akhirnya gue sempat bikin production house waktu itu. Gue bikin production house sama rekan gue waktu itu berdua, namanya Gistara Entertainment. Itu istilahnya bikin label-labelan, belajar. Tapi momennya pas pandemi sih waktu itu, jadi kita agak nekat sebenarnya gitu. Terus kemudian gue juga memperluas lini bisnis gue ke music publishing. Apa tuh? Nah, ini dia nih, music publishing. Jadi kita sebagai pencipta lagu, ketika kita berkarya, kita harus tahu nih, karya kita ini sebenarnya memiliki value yang kita sebut economic rights. Jadi hak ekonomi. Jadi karya itu memiliki, pencipta itu memiliki hak ekonomi atas karyanya. Kenapa? Karena karya ini ketika dieksploitasi itu bisa menghasilkan cuan, bro. Nggak tanggung-tanggung kalau dia viral, nggak tanggung-tanggung bro cuannya. Cuman syaratnya dia harus punya sistem sekarang. Dia harus menggunakan sistem. Apalagi sekarang era digital. Dia harus menggunakan, dia harus bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki sistem itu untuk mengkolek, untuk mengambil royalti dari penggunaan lagu yang misalnya di YouTube, di Spotify, di macam-macam.
gitu. Jadi penggunaan yang masif tuh, orang bikin konten apa segala dan lain-lain. Itu semua bisa kita collect. Konten creator pakai lagu kita. Iya, iya. Biarin mereka juga mendapatkan keuntungannya sendiri. Iya, Kita juga dapat bagian kita. Nah, itu dari mana sistemnya? Sistemnya yang punya itu publishing. Nah, ini yang buat ya. Nggak bisa sendirian, berapa sendirian. Wah. Harus terdaftar dalam satu publishing. Nah, publishing itu kita punya sistem. Kita punya sistem untuk mengelola mengelola penggunaan karya lagu. Kita yang memberikan lisensi, mengurus lisensi. Lisensi itu maksudnya izin ya, izin penggunaan lagu untuk dipakai untuk didistribusikan ke platform-platform digital, terus juga untuk digunakan sebagai soundtrack film, soundtrack sinetron, FTV, dipakai untuk iklan, dipakai untuk jingle iklan, macam-macam bro. Dan bahkan kayak iklan aja, misalnya iklan, gak tanggung-tanggung. Satu kali kita transaksi untuk lagu itu dipakai iklan, itu bisa dapat sekitar 100 sampai 300 juta. Satu lagu ya. Kalau lagunya belum viral mungkin di bawah, tapi di bawahnya pun juga angkanya masih puluh-puluh, itu masih 50, 70. Kalau lagunya viral itu 300 aja pasti masuk bro. Terus sinetron, dan itu gue pernah mengalami semua. Iya, lu pernah mengalami semua. Gue pernah mengalami transaksi untuk pemakaian iklan beberapa kali, transaksi untuk pemakaian sinetron. Waktu itu lagu Diam-Diam Suka nya Cherry Bell itu masuk jadi soundtracknya sinetron, judulnya Diam-Diam Suka di SCTV waktu itu, salah satu apa. Nah itu episodenya sampai berapa? 140 lebih kalau salah, lupa. 100-an lebih tuh episodenya. Per episode itu gue megang sekitar 1 jutaan. Satu episode ya? Iya. Itu sebenarnya udah dibagi sama publishing kan. Karena kan gue kan bekerja sama dengan publishing. Iya. Ya taruhlah 1 juta, 1,5 atau berapa gitu. Iya, lumayan. Dikalin aja. Iya, kalian berapa episode tuh? Ratusan episode itu. Iya. Itu dihitung per episode, bro. Iya. Kalau sinetron itu per episode, kalau misalnya FTV itu per penayangan, jadi kalau dia rerun kena lagi. Dia rerun lagi kena lagi. Apalagi sekarang ada video on demand. Video on demand ada lagi tuh nanti charge-nya. Kayak OTT itu ya? Iya. Kayak video Netflix, kayak model gitu ya? Iya. Video on demand dan gitu ya? Mungkin konser-konser yang sifatnya streaming, tapi ada sponsornya. Kena juga bro. Kalau dia cuma mau numpang lewat satu kali live, dia kena charge sekian. Tapi kalau dia mau mau di save di platformnya supaya bisa tonton orang lagi, di charge lagi. Di charge lagi ya, itu iya. wow. Itu good business. Bro. Itu good business. Kalau selama orang bisa kreatif dan memang punya bakat, harus bisa melihat sisi bisnis ini. Wah, potensi bisnis ini. Ini yang nonton bakal melek nih. Yang cipta lagu. Jadi seniman. Iya. Gue punya pemahaman begini. Ada seniman, ada profesional, ada kalanya seniman setengah profesional. Jadi dia mungkin bisa jadi seorang seniman, tapi nanti dia juga bisa jadi seorang profesional. Bedanya apa nih? Seniman sama profesional bedanya apa nih bro? Nah, gue kasih tau nih bro. Iya. Karena nih ujungnya memang ketika kita berkarya, awalnya kita mau jadi apa nih? Mau jadi seniman atau mau jadi profesional? Kalau jadi seniman, kita menciptakan karya yang menurut kita ideal menurut kita. Iya, idealis. Kita hanya menciptakan karya yang ideal menurut kita. Kayak misalnya nih, gue bikin lagu ini. Wah, yang nyanyi nih harus cewek. Suaranya harus yang kayak model ini. Kalau nggak ketemu, nggak mau bro. Mau dibayar berapapun, nggak mau dia. Ada misalnya, wah ini karya nih, cocok sama ini nih, lagunya harus gini. Tiba-tiba datang orang, punya uang 100 juta, tapi suaranya biasa-biasa aja. Wah nggak cocok sama lagu kan, mau uang di depan 100 juta tuh, dia nggak mau tuh. Itu kalau idealis. Itulah seniman bro. Iya seniman, iya. Nah kalau profesional lain, kalau profesional kita menjadikannya profesi. Iya.
profesi kerjaan, Iya, ya kan? iya. Nah, ketika kita menjadikan ini sebuah profesi, maka ada yang namanya permintaan dan penawaran, bro. Iya, ya kan? iya. Ada orang minta ini, biar lu suara lu pas-pasan. Gimana cara gue bikin sesuatu yang bisa lu nyanyiin secara pas-pasan, Iya. gitu. Iya. Tapi menghasilkan cuan. Cuan itu. Gue dapat cuan, Iya. cuan di produksi. Mungkin dia hanya sekedar untuk senang-senang kan. Banyak, bro. Klien gue banyak yang cuma senang-senang tuh banyak. Bayar puluhan juta, cuman dia buat Yang punya dia aja. happy punya karya ya. Iya, Istilahnya gitu ya. dia nggak promosi nggak apa, punya aja. Banyak, bro, klien gue yang kayak gitu. Yang tadi Di situ dia- experience gue tuh. Jadi hasil yang bisa dinikmatin gitu ya. Itu profesi. Ada permintaan, ada penawaran. Iya. Lu ini, wah sikat, pokoknya selama gue bisa, gue coba. Nah, itu profesi itu. Profesi, iya. Profesional, bro. Tapi mungkin ada kalanya kita jadi seniman, ada kalanya kita jadi profesional. Mungkin di satu titik, lagu yang ini pokoknya harus ketemu yang cocok nih. Iya, Gue simpen, nggak bakal mau gue tawarin ke yang lain-lain. Iya. Nah itu seniman tuh. Seniman, iya. Tapi masih ada nih lagu-lagu yang lain, ini aja gue tawarin nih. Iya. Nah itu profesional. Iya. Gitu. Nah tapi banyak juga teman-teman seniman yang memang mereka berpikirnya sebagai dari kacamata seniman, sehingga kalau bicara dari kacamata seniman, dia nggak akan pernah melihat seni itu sebagai bisnis, bro. Iya. Gitu. Idealisnya aja ya. Dia kan nggak akan pernah melihat seni itu sebagai bisnis. Dia taunya pokoknya dia happy, dia bahagia, berkarya. dia harus bahagia. Baru dia mau karya dia itu dieksploitasi. Iya. Kalau itu tidak membahagiakan dia atau tidak sesuai dengan gambaran seni dia, dia nggak akan bisa menciptakan value di situ. Dia nggak bisa mendapatkan apa-apa karena bukan nggak dapat apa-apa ya. Bisa aja, cuman mungkin peluangnya menjadi semakin kecil gitu. Iya. Bukan yang kita membuka peluang sebesar-besarnya, tapi ini mengkhususkan dalam satu segmen aja. Iya. Satu segmen yang mungkin langka, bro. Belum tentu orang kalau dibicara selera kan, Iya. ya kan kita bicara selera, orang belum tentu satu selera. Betul. Iya. Iya kan? Iya. Gitu. Nah itulah. Jadi apa namanya? Gue melihat setelah dari pelajaran di hutan rimba belantara musik ini, gitu. Akhirnya gue mulailah melihat bahwa music industry ini sebenarnya membuka menjanjikan peluang yang kalau kita bisa kreatif gitu. Kalau kita bisa kreatif, itu peluangnya tuh benar-benar menjanjikan sekali, bahkan untuk bisa menghidupkan atau bisa jadi kita bilang mata pencarian. Ya kan? Banyak orang-orang mungkin punya mindset, wah musik nih bukan mata pencarian ya, lu ngetop, abis itu lu foya-foya, abis itu lu nggak ngetop lagi, selesai lo. Iya. Gitu. Ya memang ini penting juga sih. Ketika kita memang lagi banyak dapat banyak job gitu kan, banyak uang, kita harus pintar mengelola uang sih, bro. Iya. Gitu. Ini juga nasihat juga buat teman-teman yang lain. Betul. Gue baru mulai sekarang mulai agak dewasa nih masalah cash flow. Kalau dulu gue brutal, bro. nggak pernah ngitung gitu. Tuh keluar aja. Karena dapetnya gampang juga ya. Karena ya. Dapetnya gampang. Itu bahaya tuh, bro. Itu. Makanya orang-orang seni mungkin ya itu. Jadi larut dalam gaya hidup. Ya kan yang gayanya kan santai segala. Tapi ada juga teman-teman kita yang dari awal udah nabung, udah bisa manage uang, udah bikin simpen, udah manage dan lain-lain, udah berpikir investasi dan lain-lain, gitu. Dan memang musik itu juga semua bisnis juga kan ada life cycle-nya, ya kan? Ada life cycle dia waktu dia mature, dia di atas, tapi juga ada life cycle dia down, terus kemudian harus kita rejuvenate lagi, harus kita perbaruin lagi, harus kita bikin wajah baru atau dan lain-lain kan gitu. Iya, benar sih. Gitu. Terus lu di sini jadi selain bisnis musik, ada juga bisnis kuliner nih. Ini temen gue sih sebenarnya. Iya. Tapi gue pernah sih bisnis kuliner yang gue pegang sendiri, Ini jadi gue bikin publishing company sama dia. Bareng. Bareng, bro. Jadi ini juga bisa tempat activity juga lah ya. Bisa. Jadi kita biasa ngobrol-ngobrol sini. Tapi
Gua dulu beberapa kali nyoba bisnis sendirian, nggak ada partneran gitu. Dan akhirnya gue berpikir memang kadang gue perlu partner. Iya. Saling. Dulu gue bikin bisnis di Bali waktu itu, bikin kuliner juga, bikin kafe. Dan gue waktu itu berpikir bahwa kalau kita mau bisnis makanan, itu harus dipisah sama kita mau bisnis tempat hangout atau kafe misalnya. Karena kalau bisnis makanan itu yang dimajuin itu, yang diutamain itu adalah kita ini andalan kita apa nih? Misalnya kita andalan kita bikin sate. Nama restorannya tuh sudah sate Pak Bambi misalnya. Udah harus gitu. Atau misalnya andalan kita bakso. Bakso Bos Bambi misalnya. Jadi gitu. Harus ada baksonya gitu. Iya. Bakso Malang Bambi misalnya. Nah, kalau kafe enggak. Kafe tuh dia nggak perlu majuin apa menu andalan. Karena kafe itu yang dijual itu sebenarnya lebih kepada tempat duduk karena fungsinya. Kafe itu fungsinya hampir, coba kalau kita perhatiin, hampir orang itu ke kafe itu untuk meeting. Iya. Gitu. Jadi apalagi sekarang udah bergeser ada live music. Iya. Orang datang pas lagi jamnya live music. Iya sih. Mereka udah paling makan snack. Iya. Itu yang paling laku lah tuh. Iya. Snack sama minum. Minum. Nah, minuman adalah. Iya. Mulai dari yang non alkohol sampai alkohol, gitu kan. Itu kalau kita mau bisnis kafe. Tapi kalau misalnya bisnis restoran, kita harus majuin makanan kita tuh, makanan andalan kita. Itu gue belajar waktu gue di Bali, bro. Di Bali gue bikin, waktu itu gue sempat dilema. Gue punya menu andalan, tapi tempatnya waktu lokasi gue tuh di Bali itu tuh lokasinya tuh sangat rasa-rasa kafe gitu, rasa-rasa tempat orang nongkrong gitu. Iya. Jadi ini kayaknya yang bakal jadi selling point itu kayak minuman, kopi, misalnya snack gitu. Gitu. Jadi ya udahlah, gue bikin kafe aja deh. Padahal waktu itu apa gue majuin aja. Padahal gue waktu itu bikin sate tuh, bro. Itu gue ngomong bukan karena tim gue yang bikin ya. Tapi itu enak, bro, sate. Bro. Nanti gue mau bikin lagi nih. Gue kebetulan ada aset di Kota Tua. Ini udah rencana. Sekarang masih disewa. Itu persis di halte busway yang mau ke Cafe Batavia tuh. Itu seberangnya tuh. Jadi jalan raya. Nah, itu nanti gue next bisnis gue tuh tahun depan. Gue kali ini benar-benar gue mau fokusin di satenya ya? Iya, bukan kafe lagi deh. Sate makanan ini. Sate ini. Gue udah siapin tuh. Namanya udah gue siapin. Tinggal menunggu nih. Tinggal nunggu habis. Lanjut nih. Kita pakai sendiri nanti tuh. Tempatnya kita pakai sendiri nanti. Iya. Keren. Sembari. Nah, bro, lu tadi kan sambil bikin musik publishing. Itu ya. Nah, apa yang menjadi core value atau kunci suksesnya, rahasia suksesnya dari lu sendiri, Bu? Kunci sukses? Wah, ini dia nih. Kalau buat gue ya, gitu ya. Pertama kita harus cintai dulu apa yang kita kerjakan. Cintai dulu apa yang harus kita kerjakan. Dan kerjakanlah apa yang kita cintai. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu dengan passion. Penting itu, bro. Karena dengan passion, lu bisa menerima pressure. Dan itu selalu gue lakuin. Bahkan gue perlu pressure, bro. Kalau gue perlu pressure ya? Malah gue perlu pressure. Jadi kayak misalnya gini nih. Misalnya gini. Ada yang request bikin lagu, gitu kan. Nah, ketika bikin request, terus lagunya belum ada nih. Iya. Gue udah bilang. Jadi misalnya dia request hari ini nih. Terus 2 hari kemudian gue bilang, lagunya udah ada. Padahal lagunya belum ada, bro. Tapi justru karena itu, bro. Karena itu ya. Gue udah janjiin lagunya ada, harus ada berarti lagunya kan. Itu. Iya. Gue tuh lu bikin pressure sendiri. Dan kerasa kayak waktu gue kemarin
ikut songwriting camp, international songwriting camp, di mana gue bareng komposer-komposer lokal dan kolaborasi sama komposer-komposer internasional yang mereka bikin karya-karya untuk artis besar lah, atau Korea apa segala gitu kan. Kita kumpul bareng, setiap hari itu wajib nyetor satu lagu, bro. Setiap hari. Wah, itu keren loh. Iya. Justru gue yang biasanya di rumah tuh nyantai. Jadi kalau dapat ide setengah-setengah, begitu emang di tempat itu, bro, satu hari harus ada. Ke pressure. Di situ malah gue orang yang seneng pressure. Jadi tapi pressure itu nggak akan pernah kita bisa nggak akan pernah kita bisa hadapin, penuhin kalau kita nggak ada cinta sama pekerjaan. Jadi kunci sukses menurut gue, bagi gue, cintai apa yang kamu kerjakan. Kerjakanlah apa yang kamu cintai. Asik, keren banget. Waduh, thank you so much nih Bro Bemino. Sukses. Siap, bro. Ya. Sukses ya. Sukses juga buat lu. Nanti gue perlu belajar nih bisnis properti sama lu. Oh iya, siap sama-sama. Iya, buat teman-teman nanti yang pengen produksi musik ya kan, nanti bisa sama Bro Bemino, nanti bisa lihat di IG-nya, kontak DM-nya langsung gitu ya. Yes. Wah, mantep, karena udah banyak nih karya-karya dari Bro Bemi yang tadi ya dipakai sama artis-artis, luar biasa. Keren banget. Teman-teman, thank you so much Bro Bemi sekali lagi udah menginspirasi. Ya, semoga ini teman-teman yang nonton mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ini keren banget tempatnya juga, ini ya ada di kawasan TVRI ya. Nah, bisa nongkrong di sini juga ya. Bisa. Makanannya juga mantep-mantep bikin nih. acara juga bisa di sini. Bikin acara. Bisa, bro. Wah, ini nanti gue mau ajak istri gue arisan di sini. Bisa. Di sini ya? Bisa. Ini sering dipakai buat launching. Pertama Yes. launching label gua, bro. Oh iya, label. Selalu di sini launching. Iya. Hebat emang banget nih. Jadi bikin ekosistem dia nih. Keren. Sukses sekali lagi Bro Bemi. Sama-sama, bro. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode. Gue Ruby Herman. Bye-bye.